saya, Pendeta Adventus Jendrato, dalam siaran radio program Lidah Api dari DPD Asosiasi Pendeta Indonesia bekerjasama dengan Radio Heartline 91,7 FM. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 33. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan hari ini dari Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, tema renungan atau khotbah saya hari ini adalah adaptasi kebiasaan baru. Sekali lagi, saudaraku, temanya adalah adaptasi kebiasaan baru. Perubahan tidak bisa kita lawan, dan segala sesuatu di dunia pasti mengalami perubahan. Mari kita perhatikan tubuh kita, saudaraku. Dahulu kita terlahir sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa, lalu bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dan sekarang menjadi wanita atau pria dewasa, yang kemudian menikah dan memiliki keturunan. Dulu tubuh kita kecil, dan sekarang berubah menjadi besar. Sekarang kulit kita mulus tanpa kerutan, tetapi kemudian beberapa tahun lagi kulit kita akan mengkerut. Rambut lebat berubah menjadi tipis di kemudian hari, dan kemudian berwarna putih keperakan dan mulai rontok. Sekarang masih muda, kuat, dan lincah kemana saja. Tetapi beberapa tahun ke depan, kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas karena usia yang menua. Apakah kita perlu takut dengan perubahan? Sebagai orang percaya kepada Tuhan dan mengerti tentang jalan-jalan kehidupan yang diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu takut dan cemas dengan adanya perubahan. Cemaslah diri kita jika tidak memiliki pegangan kebenaran, karena akan diombang-ambingkan dengan ketakutan dan kecemasan berita dunia ini. Apa yang mesti kita lakukan dalam perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini? Yang saudara perlukan dan yang saya perlukan adalah adaptasi kebiasaan baru. Sekali lagi, saudaraku, yang kita perlukan untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah adaptasi kebiasaan baru. Menurut seorang ahli dalam sebuah bukunya berkata bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Saudaraku, saat ini kita semua sedang beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi dengan keadaan pandemi virus corona. Sebelum virus corona muncul, saudaraku, orang pergi ke sekolah, sekarang belajar di rumah. Sebelumnya orang pergi berangkat ke tempat kerja, sekarang orang bekerja dari rumah. Sebelumnya orang belanja ke pasar atau ke toko, sekarang hampir semua orang belanja dari rumah dengan aplikasi belanja online. Semua serba berubah.
Semua manusia mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 26 mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Ya, saudaraku, orang akan mati karena kecemasan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Saudara bisa perhatikan, saudara bisa melihat, menonton, menyaksikan sendiri begitu banyak berita yang sedemikian rupa terjadi, yang membuat orang mengalami ketakutan dan mengalami kecemasan. Dan saat ini saya ingin sampaikan bahwa keadaan sudah berubah. Keadaan tidak sama lagi di tahun-tahun lalu. Keadaan tidak sama lagi dengan hari-hari saudara kemarin. Tapi terus akan mengalami perubahan. Lalu apa yang saudaraku bisa kita lakukan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 memberitahukan kepada kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita mesti berubah oleh pembaharuan budi kita. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu bermakna perubahan nilai-nilai pribadi kita. Mungkin saudaraku selama ini, tahun-tahun kemarin, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, kita memiliki nilai pribadi yang cuek, yang apatis, yang tidak peduli. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang tidak menghargai kebersamaan dalam keluarga, kebersamaan kita dalam beribadah. Mungkin kita menganggap tidak perlu bertemu dengan orang lain, dan kita hidup dengan diri kita sendiri. Tetapi saudaraku, pertemuan sekarang menjadi barang mahal. Orang bertemu, saudaraku, dengan media daring. Dan yang luar biasa sekali, saudaraku, ibadah menjadi barang atau sesuatu suasana yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berubah itu dimulai dari hari ini. Ketika saudara melihat, saudara-saudara menangkap tanda-tanda itu, kita harus mengalami sikap adaptasi dengan kebiasaan baru. Yang dulu cuek, berubahlah agar Anda tidak bisa cuek lagi. Mungkin dulu nilai pribadi kita malas, sekarang tidak bisa lagi. Karena orang malas, saudaraku, itu akan mengalami jauh sangat tertinggal sekali. Orang penakut tidak akan meraih apa-apa dalam kehidupannya, atau lain sebagainya nilai-nilai dalam diri kita. Dan saat ini, mari kita memasuki era baru dalam setiap kehidupan kita, yaitu era untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Semua pembaharuan budi ini hanya dapat terjadi jika Anda membiarkan Tuhan mengerjakan di dalam diri Anda, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan. Ini dituliskan dalam Filipi 2 ayat 13. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku, pembaruan budi atau pembaruan nilai-nilai pribadi Anda hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan mengerjakannya dalam diri Anda, maka Anda tidak akan punya kemampuan. Anda akan mengalami kegagalan. Anda hanya akan mengalami frustasi. Tetapi ketika saudara mengizinkan Tuhan bekerja, membaharui nilai-nilai dalam diri Anda, maka saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara mau mengizinkan dan membiarkan Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam diri Anda? Jika Anda tidak merelakan diri Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dialami dunia ini, yakni ketakutan dan mati karena kecemasan. Tetapi ketika Anda meresponi keadaan saat ini dengan benar,
maka Anda akan melihat kekuasaan Tuhan dan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup Anda. Makanya saudaraku, orang bijak mengatakan orang bijak melihat di dalam kesempitan ada kesempatan. Di dalam keadaan genting pasti ada peluang. Kenapa ada orang-orang yang mendapatkan hikmat sedemikian rupa? Saya mau beritahu saudara, karena mereka mengizinkan Tuhan berkarya, berbicara, menyampaikan sesuatu kepada mereka untuk mereka mengalami adaptasi kebiasaan baru. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus dan merelakan Tuhan mengubah hidupnya, maka akan mengalami apa yang tidak dunia alami. Bagaimana kita dapat merelakan Tuhan mengubah hidup kita? Saudaraku, sangat sederhana. Kalau saudara mau merelakan Tuhan mengubah hidup saudara, sangat sederhana. Caranya adalah saudara memegang firman kehidupan atau perkataan Tuhan yang tidak akan hilang atau berlalu. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah kita memegang perkataan Tuhan atau firman kehidupan dalam diri kita? Atau selama ini kita memegang perkataan manusia, memegang prinsip-prinsip dunia ini, atau kita memegang tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kita masih tetap berjalan dalam pengertian kita sendiri? Apa yang kemarin saudara pelajari mungkin tidak akan berguna lagi. Apa yang saudara mungkin alami beberapa waktu yang lalu, pengalaman saudara, mungkin saat ini tidak berguna lagi. Coba saudara lihat, begitu banyak sekarang terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, sekali lagi, seperti saya katakan di awal, perubahan tidak bisa kita tolak, tetapi kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut dan menjadi manusia unggul, menjadi pribadi yang unggul di tengah-tengah lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Saya masih ingat beberapa orang yang sangat anti dengan penggunaan handphone yang memiliki perangkat aplikasi Alkitab. Teman saya ini, dia menyampaikan bahwa HP itu dari setan pada awalnya. Dan saya kaget, saudaraku. Saudara, ini pengertian yang salah. Setan itu tidak pernah mencipta. Tuhan yang mencipta. Teknologi ada, itu berkat Tuhan bagi manusia. Jika Anda memiliki yang benar akan pengertian sesuatu, maka saudara akan mampu melakukan sesuatu dengan pengertian saudara tersebut. Tetapi kita menolak perubahan, menolak satu terima pengertian, maka kita akan tergerus dan akan terbuang. Dengan demikian kita tidak bisa mengalami adaptasi dalam keadaan baru. Justru kelambanan dan keengganan kita untuk belajar beradaptasi membuat orang akan tertinggal dan mati terbunuh. Saya percaya setiap orang yang merelakan dirinya diubahkan oleh Tuhan dan orang tersebut memegang firman Tuhan, maka ia akan menerima pengertian baru dan hikmat yang segar, sehingga kehidupannya akan jauh berbeda dengan orang yang hidup dengan pengertiannya sendiri. Perhatikanlah penemu dan para creator activity. Mereka selalu bisa berkarya karena dirinya mau menerima yang baru dari penciptanya dan mengikuti arah penciptanya. Saya percaya dalam situasi seperti ini, para pendengar dimanapun berada akan diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk dapat beradaptasi kebiasaan baru di saat seperti ini. Ada begitu banyak kesaksian yang saya terima bahwa hal ini dialami saudara kita. Ada seorang bapak, dia di PHK dari pekerjaannya, tetapi justru ia mengalami peningkatan kehidupan setelah menyadari bahwa ia perlu Tuhan mengubah hidupnya. Hingga akhirnya ia diberi hikmat oleh Tuhan membuka sebuah usaha baru, yakni usaha sayuran. Dia menjadi pedagang yang sebelumnya dia tidak pernah pikirkan, yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Tetapi ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia minta Tuhan mengubah hidupnya. Dia tidak minta biar bagaimana dia mengubah sekelilingnya, tapi dia minta Tuhan mengubah dirinya. Maka saudaraku, dia menerima hikmat
Dan akhirnya saudaraku, dia membuka usaha sayuran. Dan puji Tuhan, penghasilannya jauh melebihi ketika ia bekerja di perusahaannya. Seorang ibu, ada sebuah kesaksian saudaraku. Seorang ibu diubahkan hidupnya ketika ia mengizinkan Tuhan mengubah hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ia mampu mengatur keuangan keluarganya. Yang sebelumnya berapapun diberikan suaminya uang, pasti tidak cukup dan selalu kurang. Yang selalu berakhir dengan keributan rumah tangga. Namun sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, si ibu tersebut justru dapat mengolah uang yang ada dengan begitu cerdasnya, sehingga semua kebutuhan rumah tangga mereka tercukupi dan keluarga mereka menjadi bahagia. Ibu ini mengizinkan Tuhan mengubah hidupnya. Saudaraku, masih banyak lagi yang terjadi ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Memang tidak mudah dan tidak instan begitu saja. Tetapi kuncinya adalah, apakah Anda mau atau rela mengizinkan Tuhan mengubah hidup Anda? Atau Anda masih senang dengan keadaan Anda, sehingga tidak sadar waktu Anda sudah habis dan Tuhan datang kepada Anda dengan waktunya. Di tengah situasi kehidupan seperti ini, saya juga menyaksikan dan melihat masih juga banyak orang yang masih dengan keadaan lamanya. Hidup masih bersungut-sungut, masih hidup dengan mengeluh setiap hari, masih malas beribadah, masih enggan membaca kebenaran firman Tuhan, tidak mengizinkan Tuhan mengubah hidupnya, masih dengan amarahnya, masih dengan sikap iri hatinya, tidak senang ketika melihat orang lain berhasil. Seharusnya dia belajar, saudaraku, bagaimana orang itu berhasil. Masih dengan sikap dengkinya, tidak suka melihat orang berhasil, masih hidup di dalam dosanya, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, saya mengajak para pendengar, dimanapun Anda berada, biarkan Tuhan membuat pribadi saudara menjadi baru, sehingga Anda bisa diubahkan. Ketika Anda mengizinkan Tuhan mengubahkan hidup Anda, maka lihatlah apa yang terjadi. Perhatikan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya bacakan Roma 8 ayat 28 menjadi penguatan bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, saudara harus tahu hari ini, Allah masih bekerja hari ini. Allah turut bekerja dalam keadaan apapun, dalam segala sesuatu, bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, sebuah contoh menarik dapat kita lihat dari tanaman kaktus. Tanaman kaktus sangat berbeda karakternya. Kaktus adalah tumbuhan yang banyak hidup di tempat gersang dan panas, serta sedikit air. Bahkan ia bisa hidup di padang pasir sekalipun. Kaktus itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, untuk menyesuaikan dirinya, maka duri yang selama ini, yang merupakan bagian yang terpisahkan dari tanaman kaktus, itu ternyata merupakan daun yang mengalami perubahan bentuk demi menyesuaikan dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi lain dari kaktus adalah akar yang sangat panjang. Saudara bisa lihat, tanaman kaktus akarnya panjang. Nah, akar yang sangat panjang ini berfungsi untuk membantu mencari sumber air. Cara bertahan tanaman kaktus dapat menjadi contoh bagi kita. Tuhan tidak menciptakan alam semesta ini berjalan sendiri menurut hukumnya.
Tetapi Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Sebagaimana kitab Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, hari ini apapun situasi saudara, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, ataupun mungkin saudara kehilangan orang yang saudara cintai, saya mau sampaikan kepada saudara, saudara boleh berkata kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tahu sekarang Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidupku. Jika saudara punya kemampuan berkata demikian, saudara rasakan kasih anugerah Tuhan mengalir dalam diri saudara, saudara akan melihat kuasa Tuhan. Jika tanaman kaktus Tuhan ciptakan dengan segala kemampuan untuk bertahan hidup di padang gurun sekalipun, apalagi manusia yang begitu ia cintai, yang telah diciptakannya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, sampai dia mau mati di kayu salib, karena begitu besar kasihnya bagi setiap saudara dan saya. Tuhan terus turut bekerja dalam setiap situasi apapun keadaan saudara. Ia menuntun setiap orang yang mau hidup dalam tuntunannya. Apakah Anda mengizinkan Tuhan mengubahkan Anda? Perenungan bagi kita untuk dapat beradaptasi kebiasaan baru di saat ini. Salam kasih dari saya, Pendeta Adventus Generator. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.